Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama masuk di dalam doa. Kita minta ibadah ini menjadi ibadah yang memiliki makna pribadi buat kita satu demi satu. Mari sama-sama kita berdoa, kita minta Tuhan sertai ibadah kita hari ini. Allah memanggil kita melalui firman-Nya. Demikian ayat panggilan ibadah kita hari ini diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6, berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari sama-sama kita mengagungkan Allah kita yang memberikan firman dan janjinya kepada kita umat-Nya. Besar setiamu. Besar setia Tuhan kepada kita. Itu yang harusnya membuat kita, anak-anaknya, umatnya, kagum, merasa tidak layak karena kebaikan yang diberikan Allah kepada kita begitu besar. Pengampunan dosa, kekuatan dan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kalau kami menyaksikan matahari yang tidak pernah berhenti bersinar, hari yang tidak pernah berhenti 24 jam, setiap menit, setiap detik sempurna kau ciptakan. Untuk kami menghitung waktu, menghitung betapa besarnya kasih setia Tuhan. Dan biarlah seperti firman-Mu mengatakan, biarlah dari ciptaanmu, biarlah dari waktu yang kau berikan, kami lihat jelas kalau kau ada di sana setiap detik. Kau menyaksikan kami, kau memberkati kami, kau mencukupkan kami anak-anak-Mu. Dan biarlah itu tidak membuat kami takut untuk menghadapi hari demi hari, menghadapi segala godaan, cobaan. Karena kami tahu kau sudah bangkit, karena kami tahu kau sudah mengalahkan, dan biarlah kami boleh bangkit bersama dengan Engkau, mengalahkan semua yang ada. Cobaan, godaan yang menjauhkan kami dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, kami berdoa. Amin. Kita mau melanjutkan pujian kita dengan merayakan kesetiaan Tuhan. Pujilah hai jiwaku. Kita renungkan setiap baiknya, biar ini jadi pujian kita. Mari kita keluarkan suara kita, nyanyi buat Tuhan. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerah-Nya. Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya, dengan segala berkat-Nya Dia puaskanku. Rahmat-Nya sebagai mahkotaku, dan kekuatanku takkan mudah, hanya oleh kasih-Mu. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, lebih keras lagi. Besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya. Baik ketiga katakan, setinggi langit sejauh barat dan timur. Biar kita terus melihat anugerah Tuhan dalam setiap yang Tuhan berikan kita. Setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian Ku kasih setia. Bagaikan tanpa sayang, bagaikan tanpa kasih adiknya yang mengasihimu. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya. Mari kita membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke-17. Kita mau baca bergiliran. Saya baca ayat 1. Jemaat sekalian, saudara-saudara dikasih, baca ayat 2 dan bergantian seterusnya ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri,
garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita baca bersama. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hari ini pembacaan firman Tuhan memberikan kepada kita gambaran yang sudah digambarkan jauh ribuan tahun. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah hadir dengan firman-Nya dan dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Timotius mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Biarlah setiap kita aware akan hal ini. Setiap kita sadar benar bahwa keadaan manusia akhir zaman akan seperti ini dan bahwa kita dipanggil untuk berbeda dari yang ditulis. Biarlah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa dari pembacaan firman Tuhan yang tadi. Kalau kita menemukan diri kita di sana, mari sama-sama kita meminta pengampunan dari Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Mari kita bergantung hanya pada kekuatan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang sekarang mungkin menegur kita. Mari sama-sama kita sebelum kita merenungkan apa yang kita baca tadi dan kita mengaku kelemahan kita. Kita mau sama-sama kagumi bahwa Dia adalah Bapa yang mengampuni kita. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian Bapa yang kekal.
diberikan hanya oleh kasih karuniamu. Kau berikan aku layak dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kubintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mazmur 50 ayat yang ke-16 sampai ke-22. Allah memberikan teguran yang dengan berkata, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang-orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku merekam dan tidak ada yang melepaskan. Saya ingin kita bersama-sama beberapa waktu ke depan. Ayat ini akan terus ada di layar. Biarlah kita menguji diri kita. Adakah di antara kita terbawa, terhanyut ke dalam hal-hal yang Allah katakan Allah akan hukum? Dan biarlah kita yang adalah anak, bila kita ditegur, dihajar, kita bersuka cita karena kita dianggap anak. Mari kita berdoa. Kami hanya bergantung kepada pengampunan Tuhan ketika kami membaca firman-Mu. Ciri-ciri orang pada akhir zaman, kami di situ. Daging ini, keinginan daging ini menyeret kami begitu rupa, sampai kami merasa kami baik, sampai kami merasa kami layak mendapat anugerah. Dengan kami, dengan saya, kami semua berlaku serong di hadapan Tuhan. Tuhan, kami memohon kekuatan-Mu untuk bantu Tuhan. Membantu kami untuk hidup sebagaimana yang harus dilakukan seorang anak. Taat pada teguran Bapa. Biar hari ini Tuhan, biar hari ini Bapa, kami disadarkan kalau kami adalah anak Bapa di surga. Bukan Bapa yang lain, yang suka menipu, membohongi kami, memberikan tawaran palsu, kenikmatan palsu yang hanya menimbulkan rasa bersalah. Tuhan, hari ini Tuhan, kami meminta pengampunan dosa karena kami berpegang
pada janji-Mu yang berkata Kau akan mengampuni ketika kami meminta pengampunan. Kau akan memberi firman-Mu ketika kami mencarinya sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang telah mati dan bangkit, kami berdoa. Ayat pengampunan dosa hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Yang berkata demikian, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Ini ajakan Tuhan setelah Dia mengampuni dosa kita. Dan demikian petunjuk hidup baru dari Mazmur 32 ayat 8 sampai 9 yang berkata demikian. Aku hendak mengajarkan dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Itulah petunjuk hidup baru. Saya ingin mengajak kita berdoa sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari sama-sama kita membaca doa Bapa kami, dan biarlah ini bukan hanya pembacaan, tapi kerinduan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surgawi, kami bersyukur Bapa, sesungguhnya selalu baru hari-hari yang Kau ciptakan untuk kami ini Bapa. Kami boleh menikmatinya dengan baik. Kami bersyukur kalau pagi ini di hari yang kudus Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk datang menyembah Engkau, untuk datang berbakti ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, sekalipun kami di rumah dengan melihat secara online ibadah ini, namun biar tidak kurang suatu apapun, hati kami merindukan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami tertuju ke hadirat-Mu Tuhan. Dan biar firman Tuhan sebentar ini menjadi sebuah kerinduan hati kami, menjadikan sebuah kenikmatan di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu yang bekerja, biar Roh-Mu yang membawa kami tertuju, terarah pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba yang akan membawakan firman Tuhan. Dia hanya sebagai sarana penyambung lidah-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan pakai. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari yang spesial. Ya, kecuali hari ini kita datang berbakti kepada Tuhan Yesus, kita juga akan peringati hari ini sebagai Hari Ayah, Father's Day, yaitu pada bulan Juni di minggu yang ketiga. Ya, sungguh bersyukur sekali kita boleh mengenang ya betapa bahagianya Tuhan menyediakan kita di bumi ini. Ya, ada seorang papa, ya, kecuali mama ada seorang papa. Ya, beberapa minggu lalu kita merayakan Hari Ibu atau Mother's Day, di mana kita bicara tentang seorang wanita yang sangat berarti di dalam hidup kita, yaitu seorang mama yang pernah melahirkan dan membesarkan kita. Namun hari ini saudara-saudariku, saya akan lebih banyak berbicara tentang ya seorang ayah, ya peran seorang ayah, ya, dan yang pasti semua ini karena anugerah Tuhan. Ya, bila kita belajar dari kitab Kejadian, ya, dari awal dan hingga sampai Kejadian pasal 3. Saudaraku, saya melihat di sana memang Allah menciptakan manusia pertamanya adalah seorang laki-laki. Ya. Dan kemudian seorang perempuan itu diciptakan Tuhan. Ya, Tuhan tidak menciptakannya, tapi Allah mengambil sebuah, ya, yaitu tulang rusuk dari seorang laki-laki. Dan kemudian ya Tuhan membungkusnya ya oleh tubuh, yaitu daging, ya, dan memberikan nafas kehidupan. Ya, jadi kita melihat ya kemudian di antara mereka ya suami dan istri di mana melahirkan putra-putrinya. Nah, saudara-saudariku, ya, terjadinya keturunan itu karena juga benih seorang pria. Ya, benih seorang laki-laki. Ya, saya boleh lahir, saya boleh ada, ya, karena ada ayah saya. Saya lahir dari benih daripada papa saya. Dan ibu saya merupakan tempat, saudaraku, di mana pembuahan itu terjadi. Dan mama saya harus mengandung 9 bulan. Ya, janin, ya, bayi yang dikandungnya itu barulah melahirkan ke dunia ini. Maka manusia lahir, ya, kita dilahirkan adalah karena benih seorang pria, seorang laki-laki. Nah, saudara-saudari yang kekasih, ini sangat luar biasa. Ya, di dalam kehidupan kita ini, kita mengenal seorang yang sangat istimewa di mana kita boleh ada di dunia ini. Kecuali daripada karena ayah kita, ya, karena benih
ya yang diturunkan, ya di atas itu semua adalah karena anugerah Tuhan, ya anugerah daripada Allah Bapa surgawi, ya kepada kita sekalian saudara-saudariku, ya maka kita boleh ada, ya. Nah, ketika saya mengenang saudara-saudariku, ya tentang seorang ayah, ya atau Bapak surgawi, saya mengingat di Alkitab itu ada sebuah cerita, ya yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu mengenai seorang anak yang hilang. Ya, namun meskipun kita tahu, tapi kita akan bersama-sama dulu membaca bagian ini yang diambil dalam kitab Lukas 15. Lukas pasal yang ke-15, ya. Kitab Injil Lukas 15, saya akan mengajak Anda untuk membacanya dari ayat 11, ya. Ayat 11 hingga ayat 32. Saya akan membaca, ya, Lukas 15, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berdiri mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi
baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah saudara-saudari yang kekasih, kita melihat kisah kejadian seorang anak yang hilang. Ya. Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-15 menyebutkan, saudara-saudariku, anak yang hilang yang sangat menggugah hati. Ya. Dalam kisah ini ada 3 tokoh kalau kita lihat, ya, ada sang ayah, ada anak sulung, dan si bungsu. Ya. Orang yang membaca cerita ini, ya, tadi baru saja kita membacanya, ya. Apa yang kita ambil dari ketiga tokoh utama ini? Ya, mana tokoh yang paling penting sebenarnya dalam cerita ini? Ya, seringkali orang mengatakan bahwa dalam cerita ini tokoh yang terpenting adalah si anak hilang, ya, sesuai dengan konteksnya tadi. Namun saudara-saudari yang kekasih, ya, dari cerita ini yang menjadi tokoh utama sebenarnya adalah sang ayah. Ya. Sang ayah adalah melambangkan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan pengampunan. Ya. Di mana melambangkan ayah ini selalu siap, ready untuk menyambut anaknya pulang kembali. Ya. Kalau kita melihat si bungsu di sini, ya, si bungsu yang belum bertobat itu melambangkan adalah kita manusia yang berdosa, yang seringkali ingin mengambil jalan sendiri, kita ingin semau diri kita pikir di luar Tuhan itu lebih nyaman. Kita pikir dengan hidup bebas itu adalah hidup yang paling nikmat. Ya, maka si bungsu yang belum bertobat ini adalah melambangkan manusia berdosa yang merasakan nyaman di dalam hidup berdosa dan tidak membutuhkan untuk mencari Tuhan. Ya, tidak membutuhkan sebuah pertobatan. Ya. Nah, si bungsu yang sudah bertobat ini adalah melambangkan orang berdosa yang menyadari akan keselamatan, ya, maka dia datang mencari Tuhan, ya, dan dia menerima sebuah sukacita yang besar oleh karena imannya kepada Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, ada seorang tokoh lagi di sini adalah si sulung. Si sulung ini melambangkan orang Farisi atau para ahli Taurat yang senantiasa dekat, ya, ada di bait suci, senantiasa memegang Taurat dan hukum pada waktu itu. Namun mereka adalah orang-orang yang sombong, ya, yang kurang kasih, yaitu orang yang berdosa, yang menganggap dirinya itu benar. Ya. Saudara-saudari yang kekasih, ya, di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat ke-1 sampai ke-5. Roma pasal yang ke-5. Kitab Injil Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-5 di sana dikatakan, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima
kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudariku, seorang yang dikatakan di sini dibenarkan oleh karena iman, ya, dan kita hidup di dalam damai sejahtera, hubungan baik antara manusia dengan Allah. Ya, ketika kita percaya, kita menjalin hubungan damai dengan Allah Bapa di surga, ya, karena Kristus telah mati bagi kita. Dia menjadi sebuah jalan, ya, yang menjembatani kita. Karena kematian Kristus, kita manusia dibenarkan, ya. Maka kita boleh mempunyai dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta Tuhan, ya. Dikatakan dalam ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau kita melihat tadi dari si anak bungsu ini, justru di dalam kesengsaraannya, di dalam kesusahannya, dia menyadari betapa indahnya, betapa nyamannya hidup di dalam rumah bapaknya. Nah, saudara-saudariku, ketekunan ini yang membawa sebuah pengharapan, membuat dia bangkit dan dia ingin kembali ke rumah sang ayahnya. Ya, dia punya iman, dia punya satu kepastian bahwa di rumah ayahnya itu dia tidak akan kelaparan lagi. Ya, di rumah ayahnya itu dia akan punya cukup makan. Ya, dan hidupnya akan lebih baik daripada hidupnya di tempat majikannya dia yang bekerja. Ya, maka dia punya keberanian seperti seorang berdosa yang telah diselamatkan. Dia punya keberanian untuk datang ke hadapan Bapa karena dia yakin bahwa di dalam Bapa hidup itu akan lebih baik. Ya, hidup yang mempunyai janji keselamatan, mempunyai sebuah pengharapan kehidupan kekal. Nah, inilah saudara-saudariku, di mana si bungsu ini dia boleh kembali karena dia percaya bahwa di rumah ayahnya dia akan diterima. Walaupun hanya sebagai upahan ayahnya, hanya sebagai pekerja, buruh kasar di rumah ayahnya, tidak apa-apa. Ya. Tapi yang penting dia akan bisa hidup. Tidak seperti dulu, makanan babi pun harus diperebutkan. Ya, bahkan tidak diizinkan. Untuk makanan babi adalah untuk jatahnya babi makan. Ya, maka si bungsu tidak diizinkan. Saudara-saudariku, dengan demikian dia mempunyai pengharapan, dia lebih baik untuk pulang ke rumah ayahnya. Saudara-saudari yang kekasih, kita melihat dalam cerita ini, ya, kembali kepada rumah bapaknya, melambangkan di sini orang berdosa yang bertobat dan kembali kepada Bapa pencipta langit dan bumi ini. Nah, saudaraku, saya akan membagikan di sini mengenai bagaimana kasih, ya, yang benar di sini diutarakan. Meskipun di rumahnya si bungsu itu hidupnya memang serba enak, bahkan dikatakan berkelimpahan, namun si bungsu tetap ingin meninggalkan rumah ayahnya, ya, untuk mencari hidup bebas di luar. Meski dinasihati tidak mau mendengarnya. Ya. Ya sudahlah. Sang ayah membiarkan dia pergi, berarti ini suatu, ya, ajaran di dalam firman Tuhan. Ya, kalau dia seorang anak, dia akan mendapatkan pendidikan, dia akan mendapatkan ajaran. Ya, Ibrani 12 ayat 6 katakan, kalau dia adalah seorang anak, maka dia akan dididik, dia akan diajar. Minggu lalu saya melihat ada ayat itu.
Ya, jadi kalau itu adalah seorang anak, diakui seorang anak, dia bersalah dan dia akan diganjar. Tapi kalau dia tidak diajar, berarti dia adalah anak gampang, dia bukanlah anak. Nah, saudara-saudari yang kekasih, demikian ya, tanggung jawab seorang ayah adalah memberikan pengajaran. Ya, seperti Allah mengajar di saat rohani kita mundur atau saat kita meninggalkan Tuhan terlalu jauh. Ya. Kalau kita sebagai anak milik Tuhan, maka kita dididik, bukan dimanjakan, bukan dicuekkan. Ya, maka perlu sekali kasih teguran di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari yang kekasih, mari kita akan melihat kitab Roma pasal yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama ayat 21. Mari kita akan membaca kitab Roma 1 ayat 21 dan 22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Demikianlah gambarannya, saudaraku, orang yang tidak mau dididik. Ya, mereka berbuat seolah-olah mereka benar, mereka tidak membutuhkan pengajaran Tuhan. Ya, seperti anak bungsu ini, dan ayahnya membiarkan dia sesuai apa yang dia pilih karena tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau dididik, tidak mau diajar yang benar. Ya, di sini ada kasih yang benar, saudaraku. Ya. Namun manusia memilih apakah rela tinggal di dalam kasih yang benar atau mau keluar daripada kasih yang benar ini. Ya, ini adalah sebuah pilihan hidup. Ya. Demikian juga saudara-saudariku, kasih yang hidup. Apa itu kasih yang hidup? Mendidik anak itu bukan hal yang mudah. Ya, saya juga seorang ibu dari 3 anak. Ya. Mendidik anak ini bukan suatu hal yang mudah. Hanya mungkin memberi makan, memberi keperluan hidup, ya, menyekolahkan, ya. Tapi lebih daripada itu semua, di mana kita harus memperhatikan di dalam secara moral, di dalam hidup, ya, batin hati mereka. Apakah mereka hidup di dalam kebenaran? Nah, ini yang tidak mudah. Kita harus mendidiknya menjadi manusia yang takut akan Allah. Karena mata Tuhan, ya, mengatakan Mazmur 14 ayat 2a mengatakan bahwa Allah sedang memandang ke bumi ini, sedang mencari manusia-manusia. Ya, apakah dia berbuat yang baik? Apakah ada yang berakal budi? Ya. Nah, oleh sebab itu yang kita tidak mudah itu mendidik anak-anak, ya, menjadi benar, menjadi baik, menjadi takut akan Allah, mempunyai akal budi, ya, dan pengertian yang benar. Ya. Nah, tetapi karena kita mendidik mereka, ya, karena kita punya hubungan darah, ya, atau hidup, maka kasih daripada seorang tua, seorang ayah kepada anak-anaknya, ya, seolah-olah itu kasih yang tidak bersyarat, ya. Kasih yang terus mengalir, kasih yang terus tidak ada habis-habisnya, kasih yang hidup ini, ya. Seperti firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 katakan, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kasih yang dinyatakan melewati pengorbanannya. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah lakukan untuk kita. Sebagai orang tua, kita renakah, saudaraku? Kita mau berkorban
bagi anak-anak kita, mendidik, ya, mengindahkan keperluan-keperluan mereka, bukan saja secara yang tadi saya katakan, ya, makan, minum, pakai, tinggal, pendidikan sekolah, ya, tapi lebih daripada itu semua. Mari kita mulai memikirkan kasih yang nyata di dalam hidup. Ya. Dan juga ada kasih yang berkelimpahan. Anak yang hilang ini, ya, dia ada kelebihannya, saudara-saudariku. Ya. Karena apa? Ketika Roh Kudus menyinari, si bungsu ini bertobat. Perubahan demikian membawa sebuah pengharapan. Ya. Meskipun setelah pulang nanti kepada ayahnya, ya, mungkin saja terjadi ayahnya tidak memaafkan dia, ya, tidak mengakuinya lagi sebagai anak, ya. Dia pun boleh menjadi pekerja ayahnya, ya, asalkan tidak kelaparan pikirnya. Walaupun ada resiko seperti penolakan daripada sang ayah. Ya. Jika seseorang sudah menghadapi salib Kristus, ya, maka ia akan seperti si bungsu tadi, anak yang hilang. Dia akan merendahkan hatinya, ya, taat kepada pimpinan Tuhan, dan mau memberikan hidup di dalam rancangan, pengaturan, ya, seperti yang Tuhan akan pimpin dia dalam perjalanan hidup barunya. Karena dia tahu di rumah bapaknya itu lebih aman. Di rumah ayahnya itu lebih terjamin. Ya, sekalipun dia hanya menjadi seorang pelayan sang ayah. Demikian juga saudaraku, kasih yang kita melihat di sini adalah kasih yang terikat pada perjanjian. Ketika ayahnya melihat anaknya datang, ayahnya itu menghampirinya. Tidak peduli dia itu kotor pada waktu itu, menjadi kurus. Ya. Karena hidup di dalam kekurangan. Tapi ayahnya merangkul si bungsu ini. Bahkan ayahnya memasangkan cincin, ya, memakaikan jubah yang indah. Ini merupakan tanda ikatan perjanjian, yaitu orang percaya, ya, mentaati firman-Nya, dan sekaligus Allah menjanjikan memberikan anugerah kepada kita. Saudara-saudari, kasih yang tidak bersyarat ini, kasih yang menerima keadaan si bungsu apa adanya. Demikian Allah menerima kita manusia berdosa dalam kondisi apa adanya kita. Pada waktu kita seorang berdosa, ketika kita berani datang ke hadapan Tuhan, ya, dengan iman kepercayaan kita menghampiri Allah, maka Allah akan menyambut kita dengan senang hati. Dia akan menyambut kita. Saudara-saudariku, ada sebuah ayat firman Tuhan di Matius pasal yang ke-7. Itu sangat tergerak saudaraku hati saya melihat sebuah kasih. Ya, kalau Allah mengatakan di dunia ini ada kasih seorang ayah. Ya, kita melihat kasih seorang ayah di dunia ini. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7 ayat ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudari, di sini dikatakan, ya, jikalau Bapak di dunia ini aja dia adalah seorang berdosa, dia tahu memberikan apa yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapak yang di sorga. Ya. Apa yang akan
diberikan lebih baik daripada ayah dunia ini. Ada sebuah kejadian pada tahun 1998 di Amerika, ya, yaitu letaknya di Armenia, ya. Pada suatu hari ada gempa yang besar melanda Armenia dan menewaskan 50.000 manusia. Luar biasa, saudaraku. Dan demikian setelah beberapa hari kemudian di sebuah koran diumumkan ada sebuah kisah yang sangat mengharukan. Rupanya pada hari terjadi gempa yang dahsyat itu, ya, pada pagi harinya seorang ayah dia mengantarkan anaknya menuju sekolah. Dan sebelum ayah ini melepas anaknya masuk ke halaman sekolah, ayahnya membisikkan kepada anaknya, ya, "Papa sangat mengasihimu. Sampai jumpa nanti siang. Papa akan menjemput engkau." Dan setelah itu dia mengecup kening anaknya dan meninggalkan anaknya masuk ke halaman sekolah. Bapak ini mengendarai mobil dan pergi menuju tempat kerjaan dia. Namun setelah beberapa kilometer, di kaca spion dia melihat ke belakang dan terjadi, saudaraku, di sana pemandangan yang sangat mengejutkan. Terjadi di mana goncangan-goncangan, ya, yang membuat bangunan-bangunan itu bergerak di belakang, melihat jelas sekali dari spion mobil itu. Dan ayah ini tanpa berpikir panjang dan dia memutar balik kendaraannya dan dia menyetir mobilnya menuju arah tempat anaknya sekolah. Dan ketika dia sampai di tempat itu, dia melihat bangunan sekolahnya sudah ambruk, ya. Dan dia cepat-cepat menuju kelas anaknya dan kelas itu pun sudah ambruk. Ya, dan kemudian ayah ini menggali, ya, timbunan puing-puing di kelas itu karena dia tahu anaknya itu ada di kelas itu. Ya, dia terus menggali dan menggali dan menggali. Orang-orang sekitarnya mengatakan, "Berhentilah menggali, percuma saja engkau, itu akan menyia-nyiakan waktu dan tenagamu. Tunggu saja nanti pertolongan akan datang." Tapi ayah ini tidak mempedulikan. Dia terus menggalinya. Dan orang memberikan dia makanan, minuman supaya dia stop sebentar untuk makan dan minum. Tapi dia menolaknya, ayah ini. Dan dia terus menggali hingga 36 jam. Dia menggali dan akhirnya sampai timbunan itu dia mendengar dalam sebuah celah. Dia mengangkat batu-batu, terus mengangkat, terdengar sebuah suara di dalam. "Tolonglah, tolong, tolong." Sebuah suara jeritan memohon pertolongan. Dan ayah itu mengatakan, "Siapa saja yang ada di sini, coba tolong aku angkat batu-batu ini semua." Dan kemudian mereka menolong mengangkat-angkat semua dan ditemukan 13 anak, 13 murid masih dalam kondisi hidup tapi luka-luka. Dan seorang guru di sana. Dari 13 murid itu diantaranya adalah seorang anak dari sang ayah ini. Dan kemudian ayah ini mengenali itu ayahnya dan ayahnya mengenali sang ayah dalam keadaan luka tapi dia hidup. Dan anak ini mengatakan, ya, "Papa, aku tahu Papa akan datang menolong aku. Aku percaya Papa akan datang menyelamatkan aku." Saudara-saudariku, ayahnya merangkul anak ini, memeluknya. Kisah ini mengingatkan kita betapa sang ayah ini sangat mengasihinya. Dia tidak peduli dirinya. Ya, dia terus menggali, ya, untuk menolong sang anak. Demikian saudara-saudariku yang kekasih. Anak ini terselamatkan.
oleh karena power of love, oleh karena cinta mengandung kekuatan. Demikian juga kasih daripada Kristus Tuhan. Yang dikatakan tadi, kalau ada kasih dari seorang ayah di dunia, seorang yang berdosa sedemikian besar, apalagi kasih daripada Bapa surga. Saya beruntung sekali dalam hidup saya juga memiliki seorang papa. Yang saya rasakan kasihnya itu tidak pernah hilang. Dari sejak saya lahir, saya dibesarkan, saya menerima kasihnya, kasih sayangnya, perhatiannya. Sekalipun dia sibuk pergi pagi pulang sore hari menjelang gelap, ya, tapi di saat dia pulang, dia selalu mencari anak-anaknya. Ya. Dia selalu memperhatikan keperluan-keperluan kami. Saya ingat pada waktu saya menikah, suatu sore di hari Jumat, sore hari jam 5-an. Ya, saya memakai gaun pengantin, ya, dengan masih memakai tutup cadar muka. Ayah saya menggandeng saya masuk pintu gereja dengan berjalan di atas permadani karpet merah. Ayah saya menggandeng tangan. Saudara-saudariku, ya, begitu saya rasakan, ya, dia sangat sedih karena seorang ayah mengantar seorang putrinya menikah, ya, dan sebentar lagi menuju ke depan altar. Ya, pegangan sang ayah dengan istrinya itu akan diserahkan tangan putrinya ini kepada sang suaminya, di mana selama ini dia membesarkan, dan setelah dewasa pada hari pernikahannya, seolah-olah putrinya itu akan dititipkan, diserahkan kepada suaminya, kepada menantunya. Saudara-saudariku, kesedihan ayah saya sangat merasakan. Dia menteteskan air mata. Mungkin selama ini saya hidup di rumah papa, ya, besar di rumah papa, dan pada hari itu saya berpisah dengan dia. Ya, sekalipun satu kota tapi beda rumah. Ya, semua kepercayaan diserahkan kepada suami saya. Ya. Saudara-saudari, karena dia seorang masih budaya Tionghoa, budaya Tiongkok. Ya, kalau anak perempuan itu terbatas hidup bersama papa mama. Suatu hari setelah menikah dia akan punya orang lain. Ya, kecuali kalau anak laki-laki dia masih punya wewenang, ya, untuk mau berbicara, ya, banyak hal tidak bisa kepada anak perempuan sebebas kepada anak laki-laki, karena dia sudah punya suami, dia sudah ikut keluarga orang, dan bahkan dia sudah ikut marga suaminya. Kelak kalau punya anak, anak itu bernama marga sang suami. Demikian saudara-saudariku. Ya. Namun papa saya membisikkan, mengatakan kepada saya, ya, sebelum hari pernikahan, ya, kelak nanti kalau ada apa-apa, ya, dia mengatakan demikian, mulai besok kamu akan makan beras orang, ya, dan kamu harus bisa membawa diri. Saudara-saudariku, pada waktu itu saya sangat sedih sekali. Ya, apa artinya makan beras orang? Yaitu bahwa saya akan menjadi milik orang. Harus bisa membawa diri. Tapi dia katakan, dia berpesan, untuk selamanya papa tetap papa kamu. Ya. Kalau ada kesulitan, ya, datanglah,
beritahu, Papa akan menolong kamu. Saudara-saudariku, perkataan itu saya tidak pernah lupa. Kejadian itu saya ingat terus. Maka ketika anak perempuan saya menikah, suami saya sudah, Tuhan panggil dia sudah almarhum, tapi saya mewakili sang ayah. Saya pun mengatakan demikian. Untuk selamanya, saya tetap orang tua kamu. Untuk selamanya, saya akan membuka tangan untuk menyambut kamu. Saudara-saudariku, kalau kita ingat seorang ayah di dunia ini begitu bisa sayang kepada anaknya, tidak pernah berkesudahan sampai dia menikah, sampai dia punya anak, dia tetap perhatian. Kalau saya diajak dijemput oleh papa saya ke supermarket belanja, saya bawa satu roda, papa saya bawa satu roda, ya, dia tanya, cukupkah belanjaan seperti itu? Karena dia anggap saya belanja terlalu sedikit, ya, saudara-saudariku. Saya bilang cukup. Ya, dia mengatakan tambah lagi, jangan takut. Ya, kalau kurang uang kamu, biar papa nanti bayar. Ya, biar papa yang bayar ini. Saya bilang tidak cukup, saya akan bayar sendiri. Saudara-saudariku, saya lihat perhatian dia itu sampai saya udah punya anak pun masih peduli. Saudara-saudari yang kekasih, apalagi kasih Bapa surgawi. Alkitab sudah katakan lebih besar daripada itu semua. Kasih seorang ayah terbatas. Papa saya ingin umurnya 90. Ingin melihat saya dan cucu-cucu saya itu nanti sampai besar sampai dia menikah. Tapi Allah berkehendak lain. Ya. Saya dibesarkan dan bersama dia hanya sampai usia 37 tahun. Hanya 37 tahun. Ya. Namun kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Ya. Kasih seorang suami juga terbatas. Walaupun dia ingin hidup mendampingi saya lama, tapi kehendak Bapak pun lain. Ya, maka kami hanya mencapai usia pernikahan 35 tahun dan harus berpisah. Saudara-saudariku, hanya kasih Bapa surga yang tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selamanya tidak berubah. Dia tidak akan meninggalkan saya selama-lamanya. Ya. Yesus berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Inilah saudara-saudari yang menghibur kita. Ya, dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang abadi. Dia adalah kasih yang sejati. Milikilah saudara-saudariku kasih ini. Jangan terlambat. Ya, karena kasih inilah yang akan menghibur kita, yang menguatkan kita, yang memberikan janji, meterai bagi kita. Ya, mari kita akan membuka Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 30. Mazmur 31 ayat 30, ayat 20. Ayat ini saudaraku saya sangat menyimpan di dalam hidup saya, ya, karena firman ini sungguh-sungguh sebuah janji Tuhan. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kelimpahan yang Tuhan simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya, Tuhan simpan bagi orang yang dikasihinya. Ya, jadi nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir kehabisan berkat. Tapi Tuhan sudah pisahkan, sisihkan untuk kita. Ya, seperti saya menyisihkan makanan untuk anak nanti datang itu nggak akan kehabisan. Ya, walaupun kita semua sudah makan, tapi anak saya pulangnya sore ada ekstrakurikuler. Tapi ketika dia pulang, saya sudah sisihkan satu mangkok kecil bagi dia.
Jadi tidak akan kehabisan. Nah, Tuhan menyimpan, Tuhan menyisihkan kelimpahan kebaikannya bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi saya percaya sampai hari ini, ya, Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang memperhatikan. Ya, sekalipun manusia lupa, sekalipun manusia itu tidak ingat kita, tidak apa-apa. Ya, Tuhan ingat, Tuhan baik. Ya, saya hanya berpedoman firman Tuhan, janji Tuhan. Ya, orang tidak berbuat untuk kita, walaupun kita baik padanya, tidak apa-apa. Ya, karena memang manusia bisa berubah, manusia bisa lupa, manusia bisa tidak berdaya, manusia juga terbatas. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak terbatas, Allah yang sempurna, Allah yang kekal, Allah yang punya janji dan pernah memeteraikan kita menjadi anaknya, ya, maka Allah menyimpan segala kebaikannya diperuntukkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana saudara-saudari pada hari ini? Apakah Anda, ya, seorang ayah yang takut Tuhan? Seorang ayah yang berperan penuh memberi pendidikan kepada anak-anak Anda, kepada putra-putrimu? Karena itulah harta yang paling berharga yang akan membuat mereka kelak hidupnya, hidup yang diberkati Tuhan. Allah memberkati setiap ayah hari ini yang memperingati, yang kita peringati sebagai Father's Day. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surgawi, kami bersuka cita boleh merenungkan firman Tuhan, karena sesungguhnya Bapa, ayah-ayah kami itu sangat luar biasa, membesarkan berjeri lelah untuk kami. Tapi terlebih lagi Tuhan, ketika ayah kami mengenal Engkau, mengenal kebenaran, dan meneruskan kebenaran ini kepada putra-putrinya, sehingga kami memperoleh pendidikan yang baik, yang benar, yang mengandung janji Allah dan pengharapan. Sekalipun manusia terbatas hidupnya, sekalipun ayah kami tidak bisa mengikuti kami selamanya, tetapi kasih Kristus Bapa Surgawi mengiringi kami untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, saya akan mengajak menyanyikan sebuah pujian kasih besar. Kasih besar. Ya. Biarlah ini bisa dihafal, ya, karena kita jangan lupa, kita jangan cemas, kita jangan gelisah, ya. Ada kasih yang begitu besar, yaitu kasihnya Allah, kasih Tuhan. Dia mati berkorban untuk kita. Karena kasihnya, dia rela mati tapi untuk menyelamatkan kita. Dan supaya kita peroleh hidup kekal, kita boleh masuk di dalam tempatnya tahta surgawi nanti. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Puji Tuhan buat firman-Nya. Biar kasih seorang Bapa yang dilukiskan melalui kasih Allah Bapa kepada Yesus Kristus dan kepada kita, itulah yang kita boleh kenali terus sepanjang hidup kita. Kita mau lanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan sebuah pujian.
ini Tuhan menjadi salah satu yang menyadarkan kami Tuhan akan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir di hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami pun senantiasa mengikuti jejak yang diberikan oleh Allah kami, Bapa kepada kami, yaitu mengalirkan kasih yang tidak pernah berkesudahan Tuhan, memikirkan mengenai kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu yang lalu, dan biarlah hari ini persembahan yang kami khususkan kepada Engkau ini menjadi sebuah persembahan yang adalah bukti cinta kami dan boleh Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur sekarang ini kita masih dalam anugerah Tuhan, betul? Bersyukur kalau gereja Injili Keluarga Kristus, tubuh Kristus di tempat ini dilindungi dari yang sekarang sedang merebak pandemi ini. Nanti kita mau bersyukur buat itu. Ya, kita juga mau bersyukur buat sekarang PSBB juga sudah tidak terlalu ketat seperti yang lalu sehingga kegiatan boleh berlangsung, tetapi ini tidak menghilangkan potensi bahaya yang masih mungkin menyerang. Kita mau berdoa nanti yang kedua ada buat kondisi ya, supaya kondisi Bandung, Jawa Barat, Indonesia secara keseluruhan Tuhan mau lindungi dari yang jahat, dan biarlah ini menyadarkan kita orang-orang di Indonesia dan di Bandung, di Jawa Barat, bahwa orang-orang itu biar semakin mendekat kepada Allah ya. Kemudian kita juga berdoa ya buat ibu dari Bapak Kosin ya, ibu mertua dari Pak Kosin, ibu dari Ibu Susin yang saat ini masih dalam dirawat di rumah sakit. Kita mau sama-sama doakan. Kita juga mau bersyukur buat ibadah yang boleh terjadi ini. Bersyukur juga buat tim YouTube ya yang mengupload ke YouTube yang boleh kita nikmati, kita boleh beribadah dengan baik. Bersyukur, berterima kasih, biar Tuhan yang berkati dan berikan kerinduan untuk melayani lebih lagi ya. Kita bersyukur buat KTP pemuda yang sudah boleh berjalan 2 minggu. Untuk anak-anak muda, biarlah semakin boleh mencari Tuhan, dan biarlah buat orang tua, terutama Bapak, ayo mari cari Tuhan dan ajarkan kebenaran Tuhan. Didik anakmu dalam kebenaran Tuhan. Sebelumnya biarkan alam didik kita dulu ya, biar alam didik kita untuk menjadi seorang yang disebut sebagai anak ya. Tadi sudah diberitakan dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau doakan untuk beberapa poin doa. Yang pertama adalah untuk kondisi ya, bersyukur untuk PSBB yang dicabut, dan biarlah ini juga tetap memberikan kita ya awareness untuk terus jaga kesehatan, pakai masker dan menjaga kebersihan ya. Yang kedua, kita mau sama-sama doakan juga buat kondisi dunia secara keseluruhan, biar pandemi yang ada membuat orang-orang Kristen semakin dekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan orang-orang yang pernah menolak ajakan Tuhan diingatkan akan ajakan yang kembali diberikan kepada mereka melalui pandemi ini. 3, kita mau sama-sama doakan buat ibu mertua dari Pak Kosin, ibu dari Ibu Susin. Kita juga mau sama-sama mendoakan biar terjadi kelegaan ya, kalau boleh kesembuhan, bahkan mereka terus mendoakan ya, dan biar di masa tuanya tetap menjadi teladan buat keluarga besar dari Pak Kosin. Kita mau sama-sama doakan juga buat gereja ini, biarlah di dalam pandemi yang ada tetap mencari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk 4 topik ini. Bapa di dalam surga, berterima kasih Tuhan buat Kau boleh menjaga Tuhan, melindungi dari yang jahat. Biar kami gereja Injili Keluarga Kristus tetap terlindung Tuhan dari pandemi yang ada. Dan biarlah Tuhan selama seminggu ke depan juga Tuhan kami boleh terus aware untuk menjaga kesehatan, memakai masker, dan juga Tuhan boleh jaga Tuhan kami, dan juga untuk jemaat Bapa di dalam surga, biarlah di dalam pandemi ini semakin menyadari Tuhan bahwa
waktu tidak lama, biarlah Tuhan kami boleh mencari Tuhan, mengingat-ingat Bapa apa yang sudah pernah kau katakan, jadikan dalam kehidupan kami, dan berikan jemaat juga haus dan lapar akan firman-Mu, melakukan kebenaran. Kami juga mendoakan Bapa untuk dunia ini, Bapa di dalam surga. Banyak orang-orang yang tidak percaya yang meninggal, banyak orang-orang yang belum merespon panggilan untuk percaya, beriman, dan hidup di dalam Kristus, Bapa dalam surga. Dan biarlah Tuhan tidak terlambat, biarlah kami juga semakin gencar memikirkan, mendoakan, dan mengingatkan kepada saudara-saudara teman dekat kami untuk percaya kepada Kristus sebelum waktunya habis. Bapa di dalam surga, kami cuma mendoakan Bapa untuk kondisi dunia, biar yang sakit, yang kekurangan juga Tuhan memberkati, para misionari yang melayani di daerah-daerah terpencil, biar mereka juga Tuhan bisa dicukupkan, dijauhkan dari mara bahaya. Dan Bapa juga kiranya juga Tuhan yang mau kalau Kau berkehendak Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh menghentikan pandemi yang sedang berlangsung ini. Bapa dalam surga mendoakan juga untuk ibu mertua dari Pak Kosin. Tuhan, kami yakin Kau adalah Allah yang menciptakan kami, dan Kau juga Allah yang sanggup menyembuhkan, memberikan kelegaan. Dan biarlah Tuhan yang mau memberkati seisi besar keluarga untuk boleh diingatkan, untuk berdoa, tetap tenang, dan menjaga damai sejahtera di dalam hati. Bapa di dalam surga, dan biarlah segenap keluarga besar boleh saling mengingatkan untuk boleh mencari Tuhan, boleh berdoa, meminta pengampunan, dan juga boleh Tuhan diselamatkan melalui semua yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk GIKK, dan biarlah Tuhan selama pandemi ini, biarlah kami terus saling mengingatkan, saling menegur di dalam zaman akhir ini Tuhan. Biar kami terus ada di jalan Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian doksologi. Mari saudara-saudari kita menyatukan hati, menghadap hadirat Allah, dan masuk di dalam doa berkat. Semoga Allah, sumber daripada pengharapan, memenuhi kami dan segala sukacita dengan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan daripada Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Tuhan Allah memberkati engkau dengan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan memberkati dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Sampai jumpa saat yang akan datang.